Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BK Profesi Khusus kelas 6C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas ringkasan buku Apkin, naskah akademik penegasan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di sini kami beranggotakan 2 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Ainul Wardah sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada teman saya, yaitu Hinggil Khairunisa sebagai pemateri. Nah, di sini kami mendapatkan tugas ringkasan dari halaman 80 sampai 86 dari buku Apkin itu sendiri tentang naskah akademik penegasan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional terkait kompetensi lulusan program profesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kompetensi sikap bagi seorang konselor atau guru BK sesuai dengan profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang keenam, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedelapan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kesembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ke-10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ke-11 atau yang terakhir, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi pengetahuan bagi seorang konselor atau guru BK dalam profesinya, yaitu bimbingan dan konseling. Yang pertama ada menguasai prosedur praktis pendidikan, bimbingan dan konseling, serta substansi keilmuan pendukungnya. Yang kedua, menguasai prosedur asesmen karakteristik, sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menguasai prosedur dan teknik bimbingan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang keempat, menguasai prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif. Yang kelima, menguasai prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif, bidang bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah dan etika ilmiah. Yang keenam, menguasai prosedur dan metode penanganan isu-isu problematika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, menguasai prosedur dan teknik evaluasi dan supervisi layanan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, menguasai prosedur teknik komunikasi termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka layanan bimbingan dan konseling. Yang kesembilan atau yang terakhir, menguasai prosedur pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan jasa profesi di bidang bimbingan dan konseling. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hinggil Khairunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya C, kompetensi keterampilan khusus. Yang pertama ini mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan analisis kebutuhan sasaran layanan dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes BK. Lalu yang kedua, mampu mengelola atau merancang, menyusun, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang komprehensif, memandirikan, dan berwawasan perkembangan. Lalu yang ketiga ini mampu mengelola seperti yang di atas, layanan dasar, layanan komprehensif, perancangan individual dan peminatan, serta dukungan sistem secara individual, kelompok, klasikal, dan kelas sasar besar atau lintas kelas. Lalu yang keempat ini mampu mengelola seperti yang di atas, konseling individual, kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamika, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan kebutuhan sasaran layanan. Selanjutnya, mampu mengelola seperti di atas, mengevaluasi program proses dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya ada yang D, kompetensi keterampilan umum. Yang pertama ini melaksanakan kolaborasi dengan pihak terkait di tempat kerja, lembaga, dan profesi lain. Yang kedua, pengaplikasian kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, dan religius individu, serta manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang independen dalam menjalankan profesinya sebagai konselor. Selanjutnya, mampu mengembalikan keputusan yang independen dalam menjalankan profesinya sebagai konselor. Selanjutnya, mampu menyusun laporan kinerja profesi di bawah tanggung jawabnya sebagai bentuk aktualitas yang dapat diakses oleh masyarakat profesi. Selanjutnya, mampu menghasilkan dan mempublikasikan karya aplikasi di bidang bimbingan dan konseling berdasarkan riset dan kode etik profesi. Selanjutnya, mampu membangun kewirausahaan sesuai dengan kode etik profesi. Selanjutnya, mampu melakukan evaluasi diri dan evaluasi sejawat terhadap kinerja dan keputusan yang telah diambil. Yang kedelapan ini mampu menggunakan keahlian layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya dalam rangka pengembangan organisasi. Yang kesembilan, mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesi konselor. Yang kesepuluh, mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi konselor dan pengembangan kebijakan rasional dalam bidang profesi konselor. Yang ke-11, mampu mendokumentasikan, memeriksa, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali dan menggunakan data atau informasi untuk keperluan layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya, mampu mengambil inisiasi secara aktif dan sesuai dengan diri perubahan kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan kerja tempat kerja. Lalu yang ke-13, mampu mengadvokasi sasaran layanan pendidikan, bimbingan, dan konseling dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yang terakhir, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.